Selamat sore bagi kita semuanya. Sore. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rekayasa ide kami yang akan menjadi tugas mini riset mata kuliah kepemimpinan. Adapun judul mini riset yang kami ambil adalah kepemimpinan kepala sekolah di era pandemi COVID-19. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Saya Desri Briana Daily dan teman-teman saya. Saya Arliani Pandawulan Siregar. Saya Ayu Murtia Buruan. Saya Cindy Claudine Tampu Bolon. Saya Elisa Manurung. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa permasalahan kepemimpinan kepala sekolah di era pandemik COVID-19 dan solusi pemecahannya. Jenis penelitian ini adalah observasi atau mewawancarai langsung kepala sekolah dan guru SMP Taruna Karya. Kami juga melakukan studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui beberapa jurnal, website, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian ini. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah di era pandemi COVID-19 memiliki beberapa permasalahan, yaitu dari kepala sekolah berupa menurunnya kualitas keprofesionalan, kalau dari guru berupa lemahnya penguasaan IT, dan guru kurang memahami makna pendidik karena kurangnya rasa terhadap tingkat satuan pendidikan. Lalu dari peserta didik berupa kekurangaktifan dalam mengikuti pembelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Sementara dari orang tua, keterbatasan waktu dalam mendampingi anaknya pada saat pembelajaran daring. Beragam permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas profesional kepala sekolah dan guru, meningkatkan mutu kinerja guru, dan meningkatkan kompetensi penguasaan IT. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, tugas ini dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan, yaitu rekayasa ide dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah di Era Pandemi COVID-19. Terwujudnya rekayasa ide ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Ibu Susilawati Amdayani, SSI, MPD, selaku dosen mata kuliah kepemimpinan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian rekayasa ide ini. Sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan rekayasa ide ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif agar dapat menjadi lebih baik lagi. Harapan kami, semoga rekayasa ide ini yang sederhana ini dapat memberi manfaat tersendiri bagi pembaca. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian bab 1 pendahuluan. A. Rasionalisasi permasalahan atau isu.
Dalam Undang-Undang 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga sudah seharusnya bersaing dan berpacu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang ada pada masing-masing lembaga. Lembaga pendidikan dalam mewujudkan visi misi, khususnya tentang keberhasilan sebuah proses pembelajaran, tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Upaya meningkatkan keberhasilan pendidikan pada produktivitas pembelajaran ditentukan oleh peran kepala sekolah sebagai pemimpin dengan melakukan pendekatan kepada semua bawahannya, khususnya dalam hal ini adalah guru, di mana guru berperan secara langsung dalam proses belajar mengajar menurut Kandoyo 2005. Adanya penyebaran virus COVID-19 ini, maka kebijakan pembelajaran daring mulai diterapkan dan penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Serangkaian kebijakan lain pun dikeluarkan untuk menyikapi perkembangan penyebaran COVID-19, seperti pembatalan ujian nasional, penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, dan pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus tetap bangkit dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, setiap lembaga pendidikan harus tetap berpacu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan masing-masing. Guru, karyawan, dan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan yang akan diterapkan di lembaganya harus segera mengambil langkah yang strategis, efektif, efisien, dan produktif dalam kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran salah satunya adalah dengan sistem daring. Bagian B yaitu tujuan rekayasa ide. Adapun tujuan dari rekayasa ide ini adalah sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah kepemimpinan dan untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan kepemimpinan kepala sekolah di era pandemi khususnya di Indonesia. Rekayasa ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana cara meningkatkan keprofesionalisan kepala sekolah dalam suasana daring. Bagian ketiga yaitu manfaat dari rekayasa ide. Adapun manfaat dari penulisan rekayasa ide ini adalah agar penulis dapat memberikan pemikirannya terhadap permasalahan diangkat. Selain itu dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Bab 2, identifikasi permasalahan kepemimpinan. A. Permasalahan umum kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebuah proses mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu untuk mencapai tujuan dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara baik. Manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seseorang manajer dalam hal ini adalah kepala sekolah yang bertugas mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah lembaga. Adapun tujuan adalah bertitik pada mutu pendidikan pada lembaga pendidikan yang dia pimpin. Manajemen dalam hal ini adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Adanya COVID-19 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, yang selanjutnya menyebar di seluruh negara dan salah satunya di Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown, termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan.
yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, dunia pendidikan pun kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran di rumah. Saja sampai diumumkan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran di rumah, dan kembali berlakunya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Letak peran signifikan orang kepala sekolah untuk tetap menjalankan kepemimpinannya dengan baik di tengah situasi krisis seperti ini. Kepala sekolah dituntut selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. B. Identifikasi permasalahan kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, permasalahan pada bagian pertama. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan mahalnya perangkat pendukung teknologi. Akibatnya, siswa tidak mampu memfasilitasi pembelajaran daring. Ditambah lagi dengan persoalan signal yang tidak stabil, bahkan pada daerah terpencil tidak terdapat signal sama sekali. Serta harga pulsa atau kuota data yang mahal tentu tidak terjangkau bagi masyarakat yang memiliki ekonomi tidak mampu. Kondisi krisis dan tak terduga ini tentu menjadi tantangan bagi kepala sekolah dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan dalam situasi yang berbeda. Permasalahan pada bagian yang kedua. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring, banyak terdapat hambatan dan keterbatasan yang dihadapi, di mana pembelajaran jarak jauh tentu berdampak terhadap keterbatasan tatap muka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpahaman akan suatu materi, apalagi jika materi yang diberikan butuh penjelasan yang lebih detail dan mendalam. Masalah lainnya adalah penugasan yang terlalu berat dan waktu pengerjaannya yang singkat bagi siswa. Ini dapat terjadi karena guru masih terpaku pada penuntasan isi kurikulum sementara. Sementara kurikulum dalam situasi daring pandemi COVID-19 tak dimiliki oleh guru. Permasalahan-permasalahan yang muncul tentu menjadi tantangan bagi kepala sekolah dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan pada situasi yang berbeda. Permasalahan pada bagian yang ketiga. COVID-19 mengancam pendidikan di Indonesia yang ditandai dengan tidak berjalannya pembelajaran di sekolah dan sekolah-sekolah ditutup, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan melalui pembelajaran daring. Namun, realitas empiris menunjukkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui daring tak segampang yang dibayangkan. Ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, terutama di sekolah. Perlunya sikap kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Permasalahan yang keempat, menurunnya kualitas profesional seorang kepala sekolah dan guru sebagai tenaga pengajar pada masa pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan kurangnya pemantauan kepala sekolah terhadap kinerja tenaga pengajar dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kepala sekolah juga kerap tidak mengukur kinerja tenaga pendidikan sebagai penyebab menurunnya mutu kinerja tenaga pendidikan. Pada dasarnya, keberadaan sekolah sangat penting bagi guru-guru dan murid. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian mengenai apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua serta masyarakat tentang sekolah. Oleh karena itu, pada permasalahan ini diperlukan kewajiban yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Permasalahan yang kelima yaitu ditinjau dari segi loyalitas guru. Pada masa pandemi sekarang ini, tidak sedikit guru yang kurang memahami makna mendidik, yang kenyataannya kesadaran untuk memajukan suatu pendidikan tidak berjalan semestinya. Contohnya, seperti tidak adanya disiplin waktu dan ketidaksetiaan dalam menjalankan tugasnya.
Guru hanya menjalankan tugasnya sebatas untuk menggurukan kewajibannya, tanpa ada komitmen penuh untuk mendidik siswa secara utuh dan menyeluruh, baik jasmani maupun rohani. Karena kurangnya rasa memiliki terhadap tingkat suatu satuan pendidikan, maka tujuan terciptanya hasil pembelajaran yang baik akan sulit tercapai. Dalam hal ini, diperlukan kewajiban kepala sekolah dalam menyikapi permasalahan yang berhubungan dengan kinerja guru. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya yaitu bagian bab 3, solusi dan pembahasan. Bagian yang pertama, solusi dan pembahasan permasalahan bagian 1. Kepala sekolah diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran, baik pengawasan terhadap guru maupun siswa, supaya dapat dipastikan bahwa semua siswa benar-benar menerima pembelajaran dan memberikan solusi jika terjadi kendala dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kepala sekolah melakukan pelatihan kepada siswa dan guru dalam menggunakan teknologi agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Jika dana sekolah memadai, diharapkan dapat memfasilitasi siswa berupa kuota internet karena tidak semua siswa mampu memenuhi kebutuhan kuota internet setiap bulannya. Bagian yang kedua yaitu solusi dan pembahasan permasalahan bagian 2. Diperlukan sikap kepemimpinan kepala sekolah yang kreatif serta mampu menciptakan terobosan-terobosan atau inovasi sebagai bentuk tanggung jawab sehingga sekolah yang dipimpinnya dapat berkembang menuju puncak tujuannya. Dalam mengubah krisis menjadi sebuah peluang, langkah yang harus ditempuh untuk berhasil mengatasi penutupan sekolah dengan melindungi kesehatan dan keselamatan dan melakukan apa yang mereka bisa, sehingga pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ dapat berjalan dengan lancar. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. C. Solusi dan pembahasan permasalahan B3. Seseorang pemimpin sekolah perlu melakukan pencegahan agar tidak mendapatkan dampak negatif dari permasalahan yang ada. Contoh tindakan yang dapat dilakukan yaitu 1. Memberikan pemahaman akan bahaya permasalahan dan dampaknya terhadap pendidikan dalam situasi pandemi. Dan 2. Kepala sekolah memberi pemahaman dalam mencegah virus COVID-19. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah dapat memikirkan cara atau strategi agar proses pembelajaran dapat terus berjalan di tengah permasalahan yang ada. Hal yang bisa dilakukan dengan membuat pelajaran secara online agar proses belajar mengajar tetap berjalan walaupun tidak di lingkungan sekolah dengan tetap mengawasi dan memantau kinerja guru dalam proses pembelajaran daring. D. Solusi pembahasan permasalahan di bagian 4. Dalam memenuhi kualitas profesional seorang kepala sekolah dan guru sebagai pengajar dalam masa pandemi COVID-19, maka salah satu langkah yang dilakukan kepala sekolah adalah meningkatkan kualitas selain juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di sekolah. Oleh karena itu, untuk menunjang kemampuan kepala sekolah, di samping kemampuan akademik kepala sekolah, juga perlu adanya kemampuan non-akademik, seperti workshop, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh kecakapan khusus bagi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dalam bentuk pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan di sekolah. Langkah yang juga perlu dilakukan kepala sekolah adalah dengan tetap menjadikan guru yang mengajar di lembaga pendidikan harus tetap menjaga profesionalitasnya dengan cara meningkatkan kualitas kemampuan dari pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penguasaan guru terhadap teknologi, maka secara langsung dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman kami. Solusi dan pembahasan permasalahan pada bagian kelima. Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah harus mampu menggerakkan guru untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Perilaku kepala sekolah dalam merumuskan dan mengkomunikasikan tujuan sekolah, memantau,
mendampingi, dan memberikan umpan balik dalam pembelajaran, membangun iklim akademik, dan memfasilitasi terjadinya komunikasi antar warga sekolah. Dalam rangka mendidik dan meningkatkan kualitas mutu pembelajaran, maka kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer perlu mengambil beberapa langkah seperti yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan suatu pekerjaan tertentu secara rasional, yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, menguasai perangkat, pengetahuan, atau teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, informasi, dan lainnya. Yang ketiga adalah menguasai perangkat keterampilan. Yang keempat adalah memahami perangkat persyaratan ambang atau basic standard. Yang kelima adalah memiliki daya atau motivasi dan citra atau aspirasi unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Yang terakhir adalah memiliki wewenang atau otoritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Bagian bab yang keempat yaitu penutup. Adapun kesimpulan dari makalah kami, yaitu pada masa pandemi COVID-19 mengharuskan semua proses pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Kepala sekolah dituntut untuk menjaga tata kelola sekolah selama masa pandemi. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peningkatan profesional guru sangat dominan terhadap kinerja guru pada masa pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan potensi pembelajaran siswa, kepala sekolah dan guru harus mampu menguasai teknologi sebagai pendukung pembelajaran. Pihak sekolah juga harus menjalin kerjasama dengan orang tua dalam mengawasi siswa yang belajar di rumah. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, khususnya mutu pembelajaran di era COVID-19 ini, lembaga pendidikan harus secara efektif dan kreatif melaksanakan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Karena kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara langsung dengan bertatap muka. Maka langkah yang perlu dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin adalah dengan tetap menjadikan guru yang mengajar di lembaga pendidikan harus tetap menjaga profesionalnya dengan cara meningkatkan kualitas kemampuan dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan perlunya pelaksanaan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di era COVID-19 ini dengan rutin secara langsung mengikuti perkembangan dunia pendidikan baik wacana, isu yang beredar sampai pada keputusan yang diterapkan. Selanjutnya, adapun rekomendasi dari makalah kami ini yang pertama, dari hasil studi kepustakaan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan yaitu satu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan bagi orang tua dalam menangani permasalahan serta mendukung proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Yang kedua, pembelajaran daring saat pandemi COVID-19, hendaknya kepala sekolah mencari solusi yang inovatif dan kreatif agar proses pembelajaran tetap berjalan walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Demikianlah rekomendasi. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari makalah kami berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah di Era Pandemi COVID-19. Dengan terselesainya pemaparan materi kami, selesai juga lah presentasi dari kami. Kami tutup presentasi kami dengan selamat sore. Sore. Selamat sore.